Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan seperti biasa, kita akan menaikkan beberapa pujian terlebih dahulu sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang terkasih untuk menyiapkan hati dan pikiran kita beserta seluruh keluarga kita untuk menaikkan satu pujian, yaitu Kekuatan Hatiku. Terima kasih Tuhan, kalau sampai malam hari ini kami masih boleh bersekutu dengan Kau Tuhan, menaikkan korban syukur kami Tuhan. Biarlah korban syukur kami ini menyenangkan hati. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita lebih mengimani pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Nyanyian ziarah melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih,
kita siapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kaulah Tuhan kami. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau Allah sungguh baik. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Perkataan Yesus tentang Akhir Zaman. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan maupun sediakan buat kami. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang terbuka, agar firman yang ditaburkan dapat berdiam dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.
Amin. Mengenai ucapan tentang akhir zaman, masih banyak sekali penafsiran yang simpang siur, bahkan kadangkala menimbulkan sedikit kontroversial. Memang tidak mudah untuk menafsirkan ayat ini karena kemampuan manusia yang memang sangat terbatas, dan ini juga berbicara mengenai masa depan, ya, sehingga sangat sulit untuk bisa difahami oleh keterbatasan dan kemampuan manusia. Seringkali kita juga mendengar ucapan perkataan Yesus ini yang dijadikan senjata oleh orang-orang di luar Kristen yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kalau Yesus adalah Tuhan, masa Yesus tidak mengetahui apa yang terjadi pada masa depan atau akhir zaman? Bukankah seharusnya sebagai Tuhan, Dia adalah yang maha segala-galanya, maha mengetahui tentunya, ya. Jadi seharusnya itu menurut mereka Tuhan pasti mengetahuinya. Demikian juga seringkali kita mendengar di dalam khotbah yang menyatakan bahwa Yesus tidak mengetahui kapan terjadinya akhir zaman, hanya Bapa yang di surga yang mengetahuinya. Yang menjadi pertanyaan, apa benar penafsiran itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk lebih jelasnya, mari kita akan dalami apa yang dikatakan Yesus mengenai akhir zaman. Kita akan mempelajari terdahulu kata anak manusia, dan anak Allah. Karena ketiga perkataan ini mempunyai penekanan tersendiri yang tidak dapat disamaratakan. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, ya. Untuk memahami maksud dari ucapan Yesus, maka kita harus memperhatikan dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perkataan itu. Sebagai orang Kristen, tentu kita harus mengimani bahwa Yesus yang adalah inkarnasi dari Allah menjadi manusia. Artinya di dalam tubuh Yesus ini, di samping Dia sebagai manusia, juga mempunyai kuasa keilahiannya. Ya, itulah sebabnya Yesus sering dikatakan 100% manusia. Artinya Yesus itu sama seperti manusia yang memiliki tubuh jasmani, yang bisa merasa lapar, yang bisa haus, bahkan bisa menangis. Yohanes 11 ayat 35 dan seterusnya. Namun di samping itu, Yesus juga adalah Allah. Artinya Yesus mempunyai kemampuan atau kuasa seperti Allah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai mukjizat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa. Misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, Yesus menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati, ya. Dan yang paling penting untuk diketahui di sini adalah maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Seperti sudah sering kita pelajari bahwa Firman telah menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa, sesuai dengan kehendak Allah dan tujuan dari awal penciptaan, bahwa manusia diciptakan seturut gambar Allah, harus masuk dalam kerajaan surga. Namun sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Sebagai bukti cinta kasih Allah, maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk datang dan hidup di tengah-tengah umatnya. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus ke bumi ini adalah sebagai anak, ya, anak manusia dan juga anak Allah. Dan kita harus mencermati ketiga perkataan ini. Memang ketiga perkataan ini ditujukan kepada Yesus, tetapi mempunyai makna atau
penekanan yang berbeda. Dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah anak atau anak manusia, maka itu berarti sisi kemanusiaan Yesuslah yang ditonjolkan, ya. Misalnya di Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang yang makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi sebagai anak manusia, artinya Yesus ditekankan dalam keadaan dewasa. Yesus perlu makan dan minum. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah 100% manusia. Yesus sedang mengedepankan sisi kemanusiaannya. Demikian juga ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat tinggal, itu juga berarti Yesus sedang mengedepankan sisi kemanusiaannya. Sebab kalau disamaratakan antara anak manusia dengan anak Allah, maka anak Allah dapat diterjemahkan atau diartikan tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana itu mungkin, sedangkan alam semesta yang begini besar dan begitu menakjubkan saja Allah sanggup menciptakannya, ya. Sedangkan kalau Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah anak Allah, maka itu berarti sisi keilahian Yesuslah yang sedang ditonjolkan. Misalnya di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah anak Allah, maka itu berarti Yesus sedang mengedepankan sisi keilahiannya, ya. Yesus anak Allah disamakan dengan Bapaknya, yaitu Allah, ya. Kemudian di Matius 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi iblis pun mengerti bahwa perbedaan antara anak manusia dengan anak Allah. Iblis gentar akan gelar anak Allah tersebut, karena iblis tahu bahwa ketika itu Yesus sedang mengedepankan sisi keilahiannya, yaitu untuk mengusir iblis atau roh jahat dengan kuasa ilahinya. Tetapi kalau Yesus datang sebagai anak manusia, jelas iblis tidak akan gentar. Penghulu malaikat saja tidak berani melawan iblis, dan itu tercatat di dalam kitab Yudas. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Itu berarti Yesus telah menyamakan dirinya seperti Allah. Maka itu berarti Yesus memiliki kedudukan, kuasa, jabatan, derajat, dan seterusnya yang sama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Itulah sebabnya dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, sekarang kita akan melihat bahwa yang tertulis di dalam kitab Matius 24 ayat 36 adalah anak dan bukan anak Allah. Anak dalam pengertian bahasa Indonesia tentunya sebagai, ya katakanlah, seorang yang masih kecil, yang masih perlu mendapat bimbingan dari orang tuanya, yang masih perlu belajar dan taat pada perintah-perintah orang tuanya, dan seterusnya, ya. Untuk lebih jelas kita akan melihat pada ayat yang lain, yaitu di Matius 2 ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi dalam ayat tadi jelas sekali dikatakan siapa yang dimaksud dengan anak itu, yaitu Yesus sebagai manusia biasa yang usianya masih sangat kecil, ya. Diperkirakan umur Yesus pada waktu itu kurang lebih 6-7 tahun, ya. Jadi Alkitab telah memberikan pengertian mengenai anak manusia dan anak Allah, dan itu tidak boleh ditafsirkan di luar Alkitab atau ditafsirkan berdasarkan kemauan si pengkhotbah sendiri. Jadi dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab, kita harus berhati-hati, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat di Matius tadi, yaitu 24 ayat 36? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja.
Yesus ingin mengatakan bahwa sekarang ini Yesus sedang menjalankan perannya sebagai anak atau anak kecil yang harus taat pada bapaknya, harus menghormati bapaknya, harus belajar banyak dari bapaknya. Dan kita sudah belajar mengenai fungsi Allah Trinitas, di mana Bapa di sorga sebagai perencana, Allah Anak atau Firman yang merupakan pelaksana, dan Roh Kudus yang akan terus menyertai dan membimbing manusia sepanjang zaman. Sebagai anak, maka berarti Yesus harus mematuhi semua perintah Bapaknya yang ada di sorga dan tidak boleh melewati batasannya. Ya, itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa makanan kesukaannya adalah melakukan perintah Allah. Jadi kalau Yesus tidak diperintah Allah, dia tidak akan melakukannya. Ya, demikian juga mengenai hari akhir zaman. Allah Bapa tidak memerintahkan Yesus untuk mengatakannya, makanya Yesus juga tidak mengatakannya. Dan memang seharusnya demikian. Ya, tindak tanduk daripada seorang anak. Ya, namun di sisi lain jangan lupa juga bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ingat, Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi itu berarti Yesus jika dikaitkan dengan keilahiannya, pastilah Yesus mengetahui hari akhir zaman tersebut. Jika Bapa mengetahui, pastilah Yesus juga mengetahuinya. Tadi kita sudah katakan, ya, Yesus dan Bapa mempunyai kuasa, derajat, dan semuanya yang sama. Ya, jadi kalau ayat tadi kita dalami, justru berbanding terbalik dengan apa yang ditafsirkan selama ini, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mengetahui hari akhir zaman. Ya, yang tidak ketahui itu adalah anak, bukan Yesus. Ya, lalu timbul pertanyaan lain lagi. Kalau begitu, kenapa Yesus tidak mau mengatakannya? Ya, pertanyaan ini juga dilontarkan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berada di bukit. Ya, Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi pertanyaan kapan datang atau terjadi akhir zaman itu juga sudah 2000 tahun yang lampau ditanyakan kepada Yesus oleh murid-muridnya. Dan yang harus kita ingat, akhir zaman janganlah selalu ditafsirkan seperti yang diceritakan di kitab Wahyu, bahwa bumi ini akan hancur sepertiganya dan akan ada langit baru dan bumi baru. Jadi yang dimaksud dengan akhir zaman adalah akhir zaman dari akhir dari kehidupan manusia di dunia ini atau di muka bumi ini. Bisa manusia dimusnahkan, atau bisa juga memang bumi itu akan dihancurkan. Ya, semua itu merupakan otoritas dari kuasa ilahi. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, maka akhir zaman itu bisa kita tafsirkan dengan adanya musibah air bah, ya, yang membinasakan hampir seluruh umat manusia. Bahkan dapat dikatakan hampir semua makhluk hidup, terutama yang hidup di daratan. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam penciptaan manusia merupakan ciptaan yang paling penting atau berharga. Ya, jadi semua fasilitas yang diciptakan Tuhan, seperti pohon, hewan darat, dan lain-lain, itu hanya untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi kalau manusia sudah mati, manusia sudah tidak ada, maka semua fasilitas itu menjadi tidak berguna lagi. Ya, inilah makanya Tuhan bisa mendatangkan musibah atas dunia ini. Dengan berbekal pengetahuan inilah sebenarnya kita juga bisa menafsirkan kapan akan datangnya akhir zaman. Ya, jadi janganlah terlalu jauh menafsirkan akhir zaman dengan pemerintahan Yesus yang 1000 tahun lagi, atau perhitungan satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun lagi. Tetapi kita harus mengambil semua informasi yang terdapat di dalam Alkitab dengan tepat dan tidak boleh berkontradiksi. Ya, sehingga penafsiran kita jangan berdasarkan pemikiran atau asumsi kita, namun harus berlandaskan ayat-ayat di dalam Alkitab, atau yang sering disebut dengan Alkitabiah.
Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa air bah merupakan air zaman di dalam kitab Perjanjian Lama pada masa itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan sudah muak dengan perilaku manusia pada waktu itu. Dikatakan di Alkitab atau Alkitab mencatat bahwa semua laki-laki itu bisa mengambil perempuan sesuka hatinya. Berarti pada masa itu manusia sudah rusak moralnya, dan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga melihat bahwa dalam keadaan seperti ini manusia sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk itulah maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua manusia pada zaman itu, ya. Jadi berdasarkan alasan itu jugalah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akhir zaman akan datang jika perbuatan manusia pada masa ini tidak mau lagi bertobat, tidak mau lagi memperhatikan perintah Tuhan, tidak mau lagi berusaha untuk hidup suci dan seterusnya, ya. Matius 23 ayat 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kalau kita baca di pasal 23 itu, Yesus berbicara mengenai perilaku orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang mereka katakan bahwa semua itu membunuh separuh dari nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat yang baik. Ya, itu artinya Tuhan akan mengganti semua ahli-ahli Taurat yang lama yang tidak setia, bahkan yang merusak nama Tuhan, dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan, dan mengamalkan Injil dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan akan membinasakan orang berdosa dan yang tidak mau bertobat. Itulah sebabnya maka Yesus mengatakan di Matius 20 ayat 22, tetapi Yesus menjawab, katakanlah kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Apa maksud perkataan Yesus tadi? Arti cawan adalah perumpamaan tempat atau tempat wadah untuk menampung dosa manusia. Apabila cawan dosa tersebut telah penuh, maka pastilah Allah akan mendatangkan murkanya. Untuk itulah Yesus harus meminumnya. Artinya Yesus harus menanggung atau menghapus semua dosa manusia dengan tujuan menghilangkan kemurkaan Bapa yang ada di surga, sehingga Bapa tidak lagi membinasakan manusia. Inilah yang disebut dengan akhir zaman. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman Allah. Kalau perilaku manusia yang jahat itu tidak berubah, maka sepanjang kehidupan manusia dapat kita bagi atas 3 bagian menurut sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama misalnya, ya, Tuhan berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai cara, namun tidak berhasil, ya. Mulai dari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyembelih seekor hewan, menumpahkan darahnya sebagai korban penghapusan dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Tanpa curahan darah, maka dosa itu tidak dapat dihapuskan. Kemudian kita lihat ke peristiwa Nuh. Lalu Tuhan mengajarkan bagaimana yang harus dilakukan manusia setelah jatuh dalam dosa, seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat, ya. Berlanjut ketika Tuhan juga mengutus para nabinya untuk menuntun kehidupan manusia, khususnya bangsa Israel, supaya mereka jangan jatuh terus ke dalam dosa. Namun sayangnya mereka tidak mau mendengarkan, bahkan banyak nabi-nabi yang dibunuh. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama itu dapat kita mengerti, ya. Kemudian yang kedua itu di dalam Perjanjian Baru. Akhirnya Bapa mengutus anak yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan sendiri datang ke dunia untuk memberikan contoh di depan manusia bagaimana kehidupan manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus melihat bahwa berapa lama pun
Tuhan Yesus hidup bersama manusia, itu tidak akan mengubah perilaku manusia. Akhirnya ya Yesus kembali surga. Namun Yesus begitu baik menurunkan penolong yang lain, yaitu yang berupa Roh Kudus. Ya. Kemudian ketiga yaitu pemberian Roh Kudus. Ternyata pemberian Roh Kudus yang menyertai manusia selama 24 jam sepanjang hari dan sepanjang hidupnya juga tidak mengubah perilaku manusia sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan putuskan untuk memberikan penghakiman. Jadi kalau kedatangan Yesus yang pertama kali adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang salah satunya adalah dengan meminum cawan dosa manusia itu, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib, ya. Namun kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah untuk melakukan penghakiman. Itulah yang akan Yesus lakukan untuk kedatangannya kedua kali, dan Yesuslah yang akan menjadi hakimnya, ya. Yohanes 9 ayat 39a kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi." Atau di Yohanes 5 ayat 22, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Ya, jadi sekali lagi katakan Yesus seringkali dikatakan bahwa datang seperti pencuri tengah malam, kita harus berjaga-jaga dan seterusnya. Bukan berarti Yesus tidak mengetahui kapan dia akan datang, atau dia akan datang pada akhir zaman. Tuhan Yesus pasti tahu, karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Tetapi penghakiman akhir zaman itu tergantung dari perbuatan manusia. Ya, jika perbuatan manusia itu bertambah jahat, maka hari akhir zaman itu akan semakin dekat, ya. Dan sebaliknya, jika perbuatan manusia bertambah baik, maka hari penghakiman itu pun atau akhir zaman itu pun akan bertambah lama, bahkan mungkin tidak akan datang kalau semua manusia itu sudah bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang hanya membangkitkan kita dan orang-orang kudus, langsung mungkin diangkat ke surga, ya. Yang mungkin agak susah diprediksi adalah ketika banyak orang itu yang berbuat dosa itu, ada juga orang-orang yang berdoa untuk memohon pengampunan. Kita masih ingat peristiwa Sodom dan Gomora ketika akan dihancurkan oleh Tuhan, ya. Abraham meminta kepada Tuhan untuk tidak melaksanakan niatnya, walaupun hanya 10 orang saja yang mau berdiri atau mau berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Artinya jika ada orang banyak sekali yang berbuat dosa, namun ada juga orang yang berdoa untuk memohon pengampunan untuk bumi ini, walaupun jumlahnya sedikit, maka Tuhan pasti akan mendengarkan dan mempertimbangkan doa-doa orang yang baik atau doa-doa orang yang kudus. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan itu maha baik dan maha adil. Sebab tidak mungkin Tuhan menyatakan kuasanya khususnya mengenai hukuman kepada orang-orang jahat dan orang-orang yang baik dengan kadar hukuman yang sama, ya. Sama seperti alasan yang digunakan oleh Abraham ketika memohon pengampunan kepada Tuhan supaya kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Pertanyaan lain adalah, apakah Yesus sanggup untuk menjalankan penghakiman atau akhir zaman, atau bagaimana Tuhan akan melakukan hal tersebut, ya? Tentu sebagai Tuhan, Yesus pasti sanggup melaksanakan penghakiman akhir zaman. Nah, apalagi itu sudah diperintah oleh Bapaknya, ya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus akan menghukum manusia pada akhir zaman? Apakah sama seperti ketika akan menciptakan langit dan bumi hanya melalui firman saja? Misalnya musnahlah semua manusia di muka bumi ini, lalu kemudian musnah. Atau mendatangkan seperti air bah misalnya, atau mungkin mendatangkan hujan belerang dan api seperti yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, ya. Alkitab mencatat bahwa penghukuman akhir zaman, Yesus akan datang dari awan-awan dengan membawa malaikat-malaikatnya, ya. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang
di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada waktu penghakiman datang, maka akan tampak Tuhan Yesus turun dari langit dan akan ditandai dengan keadaan langit yang gelap, ya. Matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap jangan juga lalu ditafsirkan berarti matahari tidak mengeluarkan cahaya, ya. Tetapi harus ditafsirkan cahayanya kecil atau redup, sehingga cahayanya itu tidak dapat mencapai jarak yang jauh, sehingga dikatakan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu kita bisa baca di ayat 29. Ya, setelah itu maka malaikat akan meniupkan sangkakala yang dahsyat sebagai tanda akan dimulainya hari penghakiman, dan para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru dunia. Tujuannya adalah supaya Tuhan dapat memisahkan mereka yang jahat dan mereka yang baik. Ya, Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambingnya di sebelah kirinya. Domba adalah suatu ungkapan pada manusia yang berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kepada mereka akan diberikan kerajaan surga. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Apa yang menjadi pertimbangan Yesus dalam penghakiman adalah melakukan kasih terhadap manusia, terutama pada mereka yang hina, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak mendapatkan perhatian, yaitu mereka yang memerlukan sandang dan pangan yang harus diberikan perhatian, termasuk mereka yang berada di penjara atau yang sedang sakit namun tidak mendapatkan perhatian. Ya, sedangkan kambing sebagai ungkapan bagi mereka yang hidupnya tidak menuruti perintah Tuhan, dan kepada mereka akan dimasukkan ke dalam api kekekalan atau neraka. Ya, Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku hai orang-orang yang berkutuk, nyala ke dalam api kekekalan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Apa yang menjadi pertimbangan Tuhan Yesus dalam penghakiman kepada orang-orang ini, yaitu mereka yang tidak menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, yang hidupnya hanya memperhatikan diri sendiri ataupun keluarganya. Ya, Tuhan Yesus sangat spesifik menyatakan bahwa bahan pertimbangan di hari penghakiman, yaitu yang akar pokoknya adalah mereka yang harus dikasihi, membutuhkan perhatian. Mengapa Tuhan tidak menyatakan itu? Misalnya, kamu harus lebih mengasihi Allahmu di saat penghakiman. Karena bagi Tuhan Yesus, kalau manusia biasa saja bisa diberi, atau manusia yang hina saja, manusia yang tidak terpikirkan, tidak diberi perhatian, yang terpinggirkan itu bisa diberi perhatian atau kasih oleh manusia biasa, maka tentulah kita tahu kalau kita memberikan perhatian atau kasih menolong pada mereka, itu kita boleh bilang tidak mendapatkan apa-apa secara manusiawi. Ya, kalau mereka bisa melakukan hal itu, tentulah mereka akan lebih mengasihi Allah. Ya, karena kita tahu Allah adalah sumber kehidupan kita, Allah adalah penolong kita, Allah adalah yang menjaga kehidupan kita dan seterusnya. Jadi Yesus tidak usah takut, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak pada Allahnya. Kalau manusia itu egois, memikirkan diri sendiri dan seterusnya, maka pasti dia juga tidak memperhatikan Tuhan, karena yang nampak saja dia tidak perhatiin, apalagi yang tidak tampak. Ya, jadi tidak cukup kalau kita hanya menjalankan kasih kepada Tuhan saja. Ya, misalnya kita sering berdoa, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, ya kita sering memuji Tuhan dan seterusnya, namun kita tidak menjalankan kasih terhadap sesama manusia.
Ya, yang menjadi pertanyaan lain, berapa banyak malaikat hingga sanggup dapat melakukan penghakiman kepada seluruh manusia di bumi ini? Sebab bumi ini sangat luas bagi kita, ya. Pernyataan ini bagi kita tentu yang percaya, tentu saya tidak membeda apapun juga, karena kita yakin bahwa Allah kita adalah sanggup melakukan apapun juga, ya. Namun bagi mereka yang sering menyerang kekristenan kita, mereka itu menuntut jawaban yang bisa diterima oleh logika atau akal manusia, ya. Untuk itu marilah kita menghitung mengenai jumlah malaikat sehingga dapat mengumpulkan seluruh orang pilihannya dan membinasakan manusia, ya. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi jumlah malaikat itu beribu-ribu, artinya suatu angka yang sangat besar. Mungkin bagi sebagian orang itu masih menjadi pertanyaan, berapa jumlah yang beribu-ribu itu? Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa Allah tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Inilah buktinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semua malaikat di surga, dan Tuhan Yesus mampu menggerakkan pasukan malaikat yang ada di surga. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu hanya diterjemahkan 12 pasukan saja. Tetapi kalau kita melihat terjemahan King James Version, itu ditulis 12 legion, ya. Mari kita menghitung. Kalau satu legion di Jalan Romawi itu, yaitu pada zaman Kaisar Agustus, itu satu legion itu terdiri dari 6.820 orang, yaitu 6.100 pasukan berjalan kaki dan 726 pasukan berkuda. Mengapa pasukan berkuda lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan pasukan yang berjalan kaki? Sebab satu pasukan berkuda itu mempunyai kekuatan sama dengan 10 pasukan orang berjalan kaki, ya. Jadi sebenarnya antara orang yang pasukan yang berjalan kaki dengan pasukan berkuda itu mempunyai kekuatan yang sama. Jadi kalau kita jumlahkan 2 kali pasukan itu, maka berarti berjumlah kurang lebih 13.500 pasukan, ya. Namun saya hanya menghitung satu legion itu sama dengan 6.826 saja, ya. Jadi kalau itu dihitung, artinya Tuhan Yesus mempunyai pasukan yang beribu-ribu. Itu kalau dinyatakan dalam jumlah angka, yaitu 12 pasukan dikali dengan 6.826, yaitu 81.912, atau kalau kita bulatkan ya 82.000 pasukan malaikat. Nah, bagaimana kekuatan malaikat tersebut? Kita lihat di 2 Samuel 24 ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkan sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Arti kekuatan satu malaikat itu bisa menghancurkan satu kota, termasuk tentunya penduduknya. Dan kita juga masih ingat ketika Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, ya, Tuhan juga hanya memakai 2 malaikat saja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa ada kota di seluruh dunia ini, ya? Banyaknya negara di seluruh dunia ini ada 240 kota, 40 negara, ya. Negara terbesar seperti Amerika, jumlah kotanya adalah 289 kota, ya. Dari kota yang paling padat penduduknya yaitu New York, 8,4 juta penduduknya, sampai yang terpencil yaitu Kenosha dengan penduduknya yaitu kurang lebih 150 penduduk, ya. Di Tiongkok, ya, jumlah kota yang memiliki penduduk dari yang terpadat yaitu Shanghai 27 juta, sampai yang paling sedikit penduduknya itu di Nagu di Tibet sekitar ratusan ribu. Dan jumlah seluruhnya kota di Tiongkok itu ada jumlahnya 316 kota. Maka kalau kita rata-rata dari kedua negara raksasa tersebut, yang terbesar dan yang terpadat itu berarti 289 ditambah 316, yaitu 605,
Ya, kemudian kita bagi 2 untuk jadi rata-rata saja, berarti ada 302 kota saja. Ya, itu kalau kita kalikan di seluruh dunia yang jumlahnya 240 dibagi 2, jumlahnya adalah 36.500 kota. Ya, mengapa harus dibagi 2? Karena ya tadi yang saya katakan bahwa di seluruh dunia itu kan tidak semua besar negaranya, ya, padat penduduknya, ya. Misalnya saja kota Singapura kecil, penduduknya juga sedikit. Hong Kong, Jepang, Korea Timur, ya, beberapa negara Eropa, negara Afrika yang masih kosong, memang luas tapi sedikit kotanya. Ya, jadi kita bagi rata-rata itu saja, itu menghasilkan kurang lebih 36.500, ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, bisa juga dipakai dikalikan 2, misalnya, ya, yaitu 73.000, itu tidak jadi masalah, bisa saja, ya, karena nanti kita sudah tahu bahwa kekuatan malaikat Tuhan itu 82.000, ya. Jadi kekuatan malaikat Tuhan kalau kita bagi 2 masih hampir 2 kalinya. Kalau kita tidak membagi 2 pun, kita anggap seluruh dunia itu padat sekali, ya. Nah, itu berarti kekuatan malaikat Tuhan 2000 tahun yang lalu pun masih sanggup. Dan kalau kurang, Tuhan masih sanggup menciptakan malaikat beribu-ribu lagi, ya kan? Ya, jadi saya memakai data yang lama saja, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mengapa Yesus tidak secara terang benderang menyatakan hari penghakiman atau akhir zaman? Itu yang pertama adalah bahwa karena firman adalah harta terpendam, ya. Untuk mengetahui secara mendalam, maka tentu setiap firman harus direnungkan, digali dan didalami untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab dapat dibaca untuk seluruh umur, ya, mulai dari anak-anak sampai ke yang bergelar profesor sekalipun, ya. Yang membedakan hanyalah pendalaman Alkitab saja. Yang membaca dangkal tentu mendapatkan pengertian yang dangkal, ya. Yang membaca dengan pendalaman tentu dia akan mendapatkan lebih dan seterusnya. Dan yang jelas Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada mereka yang memang bergantung dan percaya kepada firman Tuhan, ya. Kemudian yang kedua yaitu hari penghakiman bukanlah rencana Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin manusia hidup damai dan sejahtera di dunia ini sebagai persiapan untuk hidup bersama Allah. Namun sekali lagi, karena manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak mau hidup menurut kehendak Allah, tetapi lebih banyak mau menuruti kehendak pribadinya, bahkan juga bisa kehendak iblis, maka akhirnya Tuhan suka tidak suka harus melakukan penghakiman. Sebab kalau Tuhan tidak melakukan ini, maka Tuhan kita bukanlah Tuhan yang adil, ya. Tuhan harus menghukum mereka yang jahat dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang taat. Yang ketiga yaitu Tuhan tidak dapat menentukan akhir zaman dan bukan tidak mengetahui akhir atau hari akhir zaman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tentang hari penghakiman itu bergantung pada perbuatan manusia. Jadi tidak mungkin Tuhan akan menjatuhkan hari penghakiman kalau semua kehidupan manusia itu berkenan di hadapannya. Dengan demikian juga tidak mungkin kalau Tuhan tidak menjatuhkan hari penghakiman kalau semua manusia itu terus hidup dalam kejahatan. Ya, jadi sekali lagi semua itu tergantung pada perilaku manusia di bumi ini, dan inilah yang merupakan sebab. Sedangkan Tuhan hanya melakukan akibat dari perbuatan manusia. Ya, jadi jelas, ya, Tuhan bukannya tidak sanggup untuk menentukan hari kiamat, bisa saja, ya kan, tapi itu berarti Tuhan sudah membatasi hak manusia, kebebasan manusia, ya kan. Kalau Tuhan misalnya katakanlah tahun 2013 tanggal 1 Januari 2013, 1 Januari 2023 itu akan terjadi hari penghakiman, maka berarti Tuhan sudah menentukan manusia itu mau buruk penghidupannya, mau baik kehidupannya, pokoknya akan hancur. Dan ini jelas bukan kehendak Tuhan.
Ini bukanlah sifat daripada Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kok. Sejak zaman Adam dan Hawa sudah diberi kebebasan. Jadi Tuhan tinggal hanya melihat saja. Dia sebagai akibat, bukan sebab. Tuhan melihat, oh, kalau manusia ternyata 10 tahun lagi misalnya kehidupannya bejat, bejat, maka pasti akan datang hari penghakiman. Tetapi kalau Tuhan melihat 10 tahun ini kehidupan manusia bertambah baik, bahkan mungkin sudah tidak ada yang jahat, bagaimana Tuhan harus menjatuhkan hari penghakiman itu? Ya kan, tidak mungkin kan? Nah, ini memang harus dipikirkan dengan sifat Tuhan ya. Kemudian yang keempat yaitu akan terjadi kekacauan. Kalau Tuhan misalnya menyatakan dengan pasti hari penghakimannya, maka misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka perbuatan manusia itu juga akan terbagi. Yang pertama yaitu misalnya mereka yang tidak percayakan Tuhan akan segera hidup dengan keduniawiannya, karena mereka merasa sudah tidak mempunyai waktu banyak lagi untuk menghabiskan waktu di dunia ini. Mereka mungkin akan menjual apa saja, kemudian duitnya akan dipergunakan untuk kehidupan duniawi, berfoya-foya, mabuk-mabukan, ya, dan seterusnya, pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya mereka akan bertambah jahat di dalam kehidupan mereka, dan hukuman mereka pasti adalah api kekekalan. Tuhan tidak menghendaki hal ini akan terjadi ya. Kemudian kedua itu mereka mungkin akan melakukan berbagai kejahatan. Yang tidak punya uang mungkin menipu, merampok, membunuh, dan seterusnya. Kemudian duitnya dipergunakan untuk mabuk-mabukan, berzina, berjudi, dan seterusnya. Ini juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka juga pasti akan masuk dalam api kekekalan. Ingat, ciptaan Tuhan menginginkan kita hidup bersama Tuhan di sorga. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang percaya mungkin ada yang mempergunakan kesempatan yang pendek ini untuk berdosa terlebih dahulu. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Kemudian mereka berfoya-foya hidup dalam duniawian. Kemudian kalau waktunya sudah mepet sekali, mereka baru bertobat. Sebagai Tuhan, tentu Tuhan ini harus mengampuni dosa mereka, karena itulah sifat Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, namun Tuhan juga tidak ingin manusia seperti itu yang melakukan pertobatan hanya karena terdesak oleh waktu. Ya, kemudian yang keempat yaitu mereka yang percaya lalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena mereka merasa mungkin waktunya sudah dekat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena mereka melakukan hal itu karena terdesak oleh waktu. Yang Tuhan inginkan adalah manusia itu hidup dengan tanpa dosa sesuai dengan kehendak Tuhan di dunia ini, yang merupakan pelatihan hidup kita ketika nanti kita hidup di surga. Ya, jadi jangan dipikir wah kalau kita di dunia kehidupan di surga adalah nanti terputus. Oh tidak, ya. Kehidupan dunia dan surga itu adalah berkaitan. Kalau Tuhan menghendaki sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah pelatihan, kebiasaan untuk melatih diri manusia untuk taat selalu kepada Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Mereka membutuhkan 40 tahun untuk menghancurkan Tegar Tepuknya. Itu pun tidak berhasil. Ya, jadi ingat bahwa Tuhan ingin menghendaki bahwa manusia hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nanti di surga manusia tidak lagi komplain terus terhadap Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Wah, dulu di Mesir makannya enak, hidupnya enak, semuanya berkecukupan. Ya kan? Jangan juga nanti kita di surga juga meminta, oh Tuhan, kok tidak ada bla 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 yang merupakan berhala kita di dunia ini. Ya, inilah yang harus kita camkankan, dan kita harus mengerti mengenai hari penghakiman. Ya. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut, tidak ada manfaatnya sama sekali baik bagi manusia apalagi bagi Tuhan jika Tuhan mengumumkan atau menyatakan hari dan saat penghakiman tersebut kepada manusia. Yang ada adalah kekacauan di dalam kehidupan masyarakat dan juga kemerosotan moral terhadap manusia. Untuk itulah
ya selanjutnya kita tidak usah berfokus pada hari penghakiman, tetapi fokuslah pada hari kematian kita. Ya, kematian kita juga merupakan penghakiman. Jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Sebab hari kematian itu bisa terjadi setiap saat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah dalam keadaan siap ketika Tuhan akan memanggil kita pulang? Tentu tidak hanya di bibir saja seperti yang sudah saya katakan tadi. Semua kebiasaan-kebiasaan baik kita di dunia ini, apakah bisa kita terapkan di dalam kehidupan di sorga nanti? Ya, nah setelah kita pelajari, maka saya rasa tidak boleh lagi, ya, ada umat Kristen yang menyatakan bahwa Yesus tidak mengetahui akhir zaman. Sebab dengan perkataan itu maka berarti kita sudah mendegradasikan atau menurunkan kuasa Allah, atau membatasi kuasa Allah, atau lebih buruk lagi yaitu penyangkalan terhadap Allah, bahwa Allah itu Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan, sebab dia tidak mengetahui hari penghakiman. Ya, jadi hati-hati ya para pengkhotbah, ya. Seringkali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Kita hanya mungkin melakukan hal yang kecil saja, tetapi berdampak sangat besar di dalam kehidupan kita, ya. Dan inilah yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini dan pada kehidupan kita. Mari kita pegang kepala kita. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah membukakan hati dan pikiran kami mengenai akhir zaman. Biarlah firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang perlu umat-Mu ketahui dan jalani. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan perkenan-Mu, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Kini saatnya kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Mengenal-Mu. Inilah pernyataan iman kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah yang Kau beri. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sadar betapa hidup kami bergantung kepada Engkau. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itu kan anugerah Tuhan. Itulah karya-Mu Kau beri. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah kami boleh menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa raga kami. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih teman-teman yang terkasih. Inilah pujian yang terakhir dalam mesbah keluarga pada malam hari ini. Ku tahu Bapak pelihara. Ku tahu Bapak pelihara. Dia baik, dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh teramat baik bagi umat-Mu. Kau yang memelihara kehidupan kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Terima kasih. Dia baik, Dia baik, oh Dia sungguh baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Kau selalu menyertai kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dengan apa kami harus membalas kebaikan itu? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman-Mu. Kita tahu sekarang bahwa Allah pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, Dia baik bagiku. Demikianlah Misbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.